Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih musola ta'awun yang insyaallah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan tetap iman dan Islam, dan selalu dicucurkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beredar pesan singkat akhir-akhir ini, itu katanya yang masih berjalan itu pemain inti, yang masih bertahan pemain inti. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, di pemain inti pilihan kita. Yang mudah-mudahan yang nggak ada di sini ada di luar, ya kan? Pasti enggak nih. Kalau nggak ada di sini pasti ada di luar. Tadi luarnya ngapain? Nah, ini malam insya Allah yang terakhir, karena nggak mungkin kan kayak kalau mau lebarnya geser Selasa, nggak mungkin. Ini malam yang ke-30. Iya. Kemarin katanya ada yang nangis. Iya. Nangis mikirin Ramadan mau pergi. Ada yang nangis nggak di sini nih? Apa nangisnya beda barangkali? Kalau laki katanya THR belum turun. Nah ini biar kata candaan, tolong diresepin, gitu kan? Ini Ramadan mau berlalu, nggak ada jaminan, sekali lagi, walaupun sering diutarakan, tapi tolong diresepin. Nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan, nggak ada jaminan. Artinya, yuk kita benar-benar manfaatkan. Ya. Mudah-mudahan, tetapi kita umurnya panjang. Amin. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Nah iya, kalau umur panjang belangsak. Iya, dipanggil gak pernah datang. Kan naudzubillah. Ini kita harus benar-benar pegang nih iman Islam. Kita kawal sampai bibir kubur. Setuju? Ya kita kawal. Kalau bukan kita yang semangat kawal iman Islam, siapa lagi? Nah ini momen Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau kita biasa makna itu apa ya Idul Fitri ya? Lebaran. Apalagi? Saling memaafkan. Ini kita harus punya makna masing-masing masalahnya. Idul Fitri apa sih? Apa bakar ketupat? Iya, kalau adik-adik duitnya banyak. Iya, kalau di kampung, kalau Idul Fitri itu udah siap-siap. Karena kalau di kampung itu ibaratnya itu kalau di tempat saya itu nyadran. Silaturahmi antar saudara, ya bawa kue-kue, yang antar bocah. Itu bocah duitnya banyak. Ya, jadi bocah memaknai Idul Fitri itu duitnya banyak, gitu kan. Nah kita yang sudah gede, sudah dewasa, Idul Fitri itu maknanya apa? Kan begitu. Iya, apa Bu? Kemenangan. Bisa kemenangan. Berarti habis tarung nih. Nah, melawan hawa nafsu sebulan penuh. Iya, sebulan penuh. Idul Fitri kalau secara makna bahasa, pendekatan bahasa itu ada yaudu, kembali. Kita kembali kepada fitrah. Nih kita sebenarnya itu bersih, ibarat mesin. Ya, lihat istri gemas, lihat suami gemas. Iya harus begitu, nyenengin, itu nyenengin. Ketemu saudara, ketemu teman, tetangga, papasan di mana, itu kira-kira biar ada rasa senang. Ini diantara tanda yang puasanya diterima. Amin. Ya.
Tolong diperhatikan maknai Idul Fitri itu kita kembali fitrah, suci, menyenangkan dilihatnya. Jadi kalau ada orang Idul Fitri, Lebaran, dilihatnya kurang rada senang, ya ada orang papasan hari Id itu kan, buru-buru mau jabat tangan, senyum aja gak mau, ini jangan-jangan gak puasa nih. Belum dibersihkan nih kayak-kayaknya. Ya. Itu diantara ciri bayi. Ya. Yang kedua, bayi itu yakin dengan orang tuanya. Itu nggak banyak protes. Iya. Makanya kita setelah Lebaran yakinkan diri ini kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Memelihara, Maha Penjamin, Maha Memberi rizki, Maha Menyenangkan, Maha Meluaskan, dan segala-galanya. Itu kita harus yakin. Setelah Lebaran kita akan yakin. Dalam takbiran ada nanti kalimat shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Siapa yang mau menghambakan diri kepada Tuhannya, yakin dijamin. Setuju, Bu? Ibadah kencengin. Jangan lepas Ramadan kendor lagi. Ini rindu sebenarnya di musola. Kita kalau bisa setelah Ramadan usahakan musola begini adanya. Kira-kira siap nggak nih? Ya iya. Ngapain udah berceramah dari luar banyak-banyak itu kan kalau nggak ada hasil. Iya. Jadi kita mah terus terang aja ya, Pak Madi ya. Sengaja didatangkan dari luar untuk menggenjot keimanan kita sampai di mana, gitu kan. Nanti insya Allah juga ada dari pihak KRT akan membuat ini musola, strateginya bagaimana biar yang anak-anak, pemuda-pemudi ngaji. Setuju nggak kira-kira nih? Ini pengen bukti nanti nih. Kita bersih, suci, kita saling kenal. Nanti insya Allah pelaksanaannya di lapangan MTS. Karena kita kadang-kadang gitu kan, karena Jakarta sibuk, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, kenal namanya gak lihat orangnya, gitu kan. Kadang-kadang begitu. Nah ini momen ya, kita bertahun-tahun dan saya sendiri bertahun-tahun baru melaksanakan ini Idul Fitri di lapangan. Di antara tujuannya adalah untuk syiar dan saling kenal ya. Nanti setelah sholat Id kami mohon ibu-ibunya nanti pria sama pria, wanita sama wanita saling berjabat tangan dan tolong tatap wajahnya, ya kan? Jangan tangannya saja dilihat, ini tangan siapa ya? Oh kasar banget, ternyata tangan Pak Ustadz. Iya, kerja kasar. Silahkan, bila perlu ya agak lama dikit gak apa-apa. Karena momen di antara yang perlu diperhatikan Idul Fitri saling kenal, saling kenal. Apalagi ini di Jakarta. Sekali lagi tolong maksimalkan yang kebetulan belum pulang kampung, tetangga kanan kiri ya. Ini tahunan itu kan. Tahunan, tolong sekali lagi tahunan kita maksimalkan. Tapi juga tetap jaga kondisi bagi anak-anaknya yang umpamanya aktif gitu kan. Sering lari-lari ya kakaknya suruh jagain lah, nggak apa-apa. Ya rame sedikit tetap maklum karena kumpul orang gitu kan. Tapi tetap dijaga kondisi biar nanti apa yang disampaikan khotib masuk. Dan juga tadi Pak Ketua apa itu tata cara sholat Idul Fitri. Nanti apa sekarang dijelasinnya nih? Ya sholat Idul Fitri sama seperti sholat yang lain di dalam syarat dan fardunya. Harus suci gitu kan, pakaian menutup aurat gitu kan. Jangan pakaiannya ombrong-ombrong. Kalau ombrong apa ya? Lebar tapi merayang. Merayang apa merayang ya? Transparan gitu.
Iya, soalnya pernah saya di tempat istighosa, apa orang itu baru mau ikut apa acara tersebut, apa nggak tahu, ibu-ibu bajunya baru putih. Iya, kalau bapak-bapak merayap saya nggak ngomong dah ya. Iya, ibu-ibu merayap. Ya, tolong didobel ibu ya. Ya kadang-kadang kan kita beli di online, cakep itu kan, harga murah, tampilan bagus, begitu datang, ya itu. Nah, hal-hal yang semacam ini double ya, ini double, menutup aurat, suci, baik tempatnya, badannya, itu kan, suci, menghadap kiblat nanti. Niatnya usolli sunatan li'idil fitri rakaat ini makmuman. Saya niat sholat Idul Fitri sunnah karena Allah 2 rakaat makmum. Allahu Akbar. Nah, di sela-sela takbir itu kan ada takbir 7 kali rakaat pertama di luar takbiratul ihram. Jadi kalau Allahu Akbar nggak dihitung, itu yang wajib. Kemudian takbir 7 kali Allahu Akbar, nanti ngikutin imam. Ya. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang imam juga pernah satu sholat Idul Adha, Idul Fitri lupa. Iya, lupa. Tapi ini sunnah, tidak membatalkan sholat. Ya mudah-mudahan besok gak lupa. Iya, saya suruh tulis saja di depan takbir itu sekali. Karena di antara trik begitu, biar gak lupa. Nah, di sela-sela takbir kita baca tasbih. Bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu takbir lagi Allahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Itu rakaat pertama. Adapun rakaat kedua setelah takbir intikal, intikal itu dari sujud berdiri kan, Allahu Akbar, itu nggak dihitung. Setelah itu takbir 5 kali. Allah sambil angkat tangan biasa Allahu Akbar. Di sela-sela takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nanti yang perlu diperhatikan tasbihnya, karena takbirnya tentu ngikutin imam. Ngikutin imam. Jadi mungkin itu yang paling diperhatikan, tolong habis subuh jangan tidur lagi. Ya, jangan tidur lagi, siapkan baju